Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Alaksa dengan NIM H0512011075. Izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pemodelan Geographically Weighted Zero Inflated Negative Binomial Regression pada data jumlah kasus kematian bayi akibat demam di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pokok pembahasan dalam penelitian kali ini, yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir keempat adalah daftar pustaka. Memasuki bagian pendahuluan, analisis yang diperuntukkan untuk memodelkan hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor adalah analisis regresi. Dengan hubungannya, dapat berbentuk linear maupun non-linear. Persamaan regresi linear digunakan untuk menganalisis variabel respon yang merupakan data kontinu dan mengikuti distribusi normal. Namun variabel respon dalam penelitian tidak selalunya berdistribusi normal, sehingga hubungannya menjadi non-linear. Untuk mengatasi hal tersebut dikembangkan Generalized Linear Model atau yang sering disebut GLM. GLM merupakan perluasan dari model regresi umum, dan variabel responnya berdistribusi keluarga eksponensial. Distribusi yang termasuk dalam keluarga eksponensial adalah distribusi normal, binomial, binomial negatif, Poisson, geometrik, eksponensial, dan gamma. Jika variabel respon yang digunakan merupakan data diskrit dan berdistribusi Poisson, maka dapat digunakan model regresi Poisson untuk pembentukan model regresi. Regresi Poisson ini merupakan model regresi non-linear yang sering digunakan untuk mengatasi data count atau data dengan sejumlah kejadian pada kurun waktu tertentu, dengan variabel respon berupa data diskrit dengan nilai variansi dan nilai rata-rata dari variabel respon memiliki nilai yang sama atau equidispersi. Akan tetapi, pada penerapannya bisa saja terjadi overdispersi. Overdispersi yaitu data yang memiliki variansi lebih besar dari nilai rata-rata. Model regresi Poisson yang diterapkan pada data yang overdispersi mengakibatkan simpangan baku dari parameter dugaan menjadi berbias ke bawah atau underestimate. Dan signifikansi dari pengaruh variabel prediktor menjadi berbias ke atas atau overstate. Overdispersi pada regresi Poisson dapat dilihat pada proporsi variabel respon yang bernilai log lebih besar dari data diskrit lainnya, atau sering disebut XC0. XC0 adalah banyaknya proporsi data yang bernilai 0 dari proporsi data lainnya, yang dapat mengganggu pada ketepatan dalam mengambil keputusan. Data yang terdapat kasus XC0 ini dapat dimodelkan dengan menggunakan regresi Zero Inflated Poisson atau ZIP. Akan tetapi, regresi ini hanya mampu mengatasi bagian data XC0 saja, tidak untuk kasus overdispersi. Oleh karena itu, Ismail dan Samani 2013 mengatakan bahwa data yang terdapat XC0 dan overdispersi lebih sesuai menggunakan regresi Zero Inflated Negative Binomial atau disingkat ZINB. ZINB adalah distribusi campuran Poisson gamma dan menghasilkan estimasi parameter yang bersifat global atau sama untuk setiap pengamatan. Regresi ini membentuk dua keadaan. Keadaan pertama disebut zero state pada observasi bernilai 0, sementara keadaan kedua disebut negatif binomial state yang berdistribusi binomial negatif. Ketika pengamatan yang dilakukan mengandung faktor geografis, maka data mengandung efek spasial. Efek spasial adalah ketergantungan spasial yang terjadi karena adanya korelasi antar lokasi yang melingkupi salah satunya heterogenitas spasial. Heterogenitas spasial ini merupakan faktor geografis yang memiliki keragaman antar lokasi, disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik dari pengamatan di lokasi yang satu dengan pengamatan di lokasi yang lain. Untuk mengatasi heterogenitas spasial, maka digunakan sebuah model regresi terboboti secara spasial, yaitu model Geographically Weighted Regression atau disingkat GWR. Model GWR adalah pengembangan dari model regresi di mana setiap parameter dihitung pada setiap titik. Metode ini dapat digunakan untuk mengestimasi data yang memiliki keragaman spasial
dengan hasil analisis, yaitu parameter model bersifat lokal untuk setiap lokasi pengamatan. Oleh karena itu, untuk menganalisis data spasial yang mengandung heterogenitas spasial dengan 0 berlebih pada variabel respon, serta mengalami overdispersi adalah dengan menggunakan metode dari kombinasi regresi ZINB dan GWR, yaitu Geographically Weighted Zero Inflated Negative Binomial Regression, atau kita singkat GWZINBR. GWZINBR ini merupakan model yang terbentuk dari model distribusi campuran Poisson gamma untuk setiap parameter dihitung pada setiap titik lokasi pengamatan, sehingga membentuk model yang bersifat lokal. Metode ini kemudian akan diaplikasikan pada data kematian bayi yang diketahui memenuhi permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun terkait dengan kematian bayi, yakni kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Data ini merupakan data yang mengkhususkan pada kematian bayi akibat demam dengan faktor eksogen yang menyebabkannya. Data tersebut merupakan data jumlahan sehingga tergolong dalam data diskrit. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pemodelan Geographically Weighted Zero Inflated Negative Binomial Regression pada data jumlah kasus kematian bayi akibat demam di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Adapun penelitian terdahulu, di mana penelitian terkait dengan GWR telah dilakukan oleh Daulay dan Simamora 2023. Dengan hasil penelitian bahwa metode ini baik dalam menunjukkan faktor yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan penelitian terkait ZINB telah dilakukan oleh Fajri 2022, yang memperlihatkan hasil dari model regresi ZINB adalah model yang baik dalam mengatasi overdispersi pada data jumlah kematian neonatal di Kota Makassar tahun 2018. Kemudian Aicha 2022 juga telah melakukan penelitian yang menggabungkan GWR dengan regresi Zero Inflated Poisson, yaitu Geographically Weighted Zero Inflated Poisson Regression atau disingkat GWZIPR pada kasus kematian demam berdarah Dengue di Sulawesi Selatan, dan hasil penelitiannya menunjukkan model tersebut layak untuk digunakan. Adapun rumusan masalah yang terbangun dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana estimasi parameter model GWZINBR yang bersesuaian dengan data. Yang kedua, bagaimana model yang terbentuk dari kasus kematian bayi akibat demam di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 berdasarkan metode GWZINBR. Kemudian, batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, jarak yang digunakan dalam penentuan pembobot, yaitu jarak kilometer berdasarkan Google Maps. Yang kedua, pembobot yang digunakan dalam pendugaan parameter, yaitu Adaptive Bisqueware Kernel. Ketiga, pendugaan parameter model menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Data penelitian yang digunakan yaitu kasus kematian bayi akibat demam di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk memperoleh estimasi parameter model GWZINBR yang bersesuaian dengan data. Yang kedua, untuk mendapatkan model yang terbentuk dari kasus kematian bayi akibat demam di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 berdasarkan metode GWZINBR. Manfaat penelitian, yang pertama, sebagai bahan informasi, masukan, dan pertimbangan masyarakat maupun pemerintah dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang dapat menekan angka kasus kematian bayi akibat demam di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian dalam bidang yang sama, maupun sebagai bahan referensi pembelajaran terkait metode GWZINBR. Selanjutnya, kita masuk bagian 2, yakni tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, kami meninjau berbagai hal. Yang pertama, terkait dengan Generalized Linear Model atau GLM. Kedua, regresi Poisson. Ketiga, equidispersi. Keempat, regresi binomial negatif. 5, axis zeros. 6, regresi Zero Inflated Negative Binomial atau ZINB. Yang ketujuh, metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE. 8, Algoritma Expectation Maximization atau EM.
Yang ke-9 Newton-Raphson, 10 estimasi parameter ZINB, 11 dependensi spasial, 12 heterogenitas spasial, ke-13 multikolonialitas, 14 geographically weighted regression atau GWR, 15 fungsi pembobot model GWR, 16 bandwidth, 17 geographically weighted zero inflated negative binomial regression atau GWZINBR, 18 uji serentak parameter model GWZINBR, 19 uji parsial parameter model GWZINBR. Yang ke-20 jumlah kasus kematian bayi akibat demam. Adapun metodologi penelitian, yang pertama sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data profil kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Penelitian ini juga menggunakan letak koordinat geografis, yaitu koordinat lintang dan bujur pada masing-masing kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Jumlah unit data sebesar 24 wilayah yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun variabel penelitian, dalam penelitian kali ini terdiri dari variabel respon dan 3 variabel prediktor. Yang pertama untuk variabel respon adalah jumlah kematian bayi akibat demam di provinsi di setiap kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Kemudian yang kedua, variabel prediktor yang bagian pertama adalah persentase bayi berat badan lahir rendah atau BBLR di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Ketiga, persentase bayi baru lahir mendapatkan pemberian ASI eksklusif pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan. Yang terakhir adalah pencapaian Universal Child Immunization atau UCI pada setiap desa atau kelurahan yang menjadi cakupan sasaran bayi mendapatkan imunisasi secara lengkap. Adapun diagram alir pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, daftar pustaka dapat dilihat pada slide. Ya, mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.